dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Emilia Aziza dengan NPM 2019-02-002. Yang kedua, Desi Nuraidah dengan NPM 2019-02-039. Yang ketiga, Dehan Syahrehan dengan NPM 2019-02-010. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai analisis biaya volume laba, alat perencanaan dan pengendalian. Analisis biaya volume laba atau cost profit analysis merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya jangka pendek, karena analisis ini menekankan pada keterkaitan antara biaya, jumlah yang dijual, dan harga. Biaya, volume, dan laba merupakan 3 elemen pokok dalam penyusunan laporan laba rugi sebuah perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan operasinya, sebuah perusahaan manajemen akan berupaya memperoleh dan mengalokasikan sumber daya dengan cara yang paling murah dari segi biaya dan paling banyak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan perusahaan. Titik impas. Teori analisis titik impas atau break-even point. Menurut Carter dan Usri, analisis titik impas digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan bauran produk yang diperlukan hanya untuk menutup semua biaya yang terjadi selama periode tersebut. Titik impas adalah titik di mana biaya dan pendapatan adalah sama. Tidak ada laba maupun rugi pada titik impas. Titik impas atau break-even point adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan atau biaya total. Keadaan tersebut biasanya ditunjukkan dalam jumlah volume aktivitas atau jumlah unit penjualan. Cara menghitung break-even point atau BEP. Cara menghitung BEP break-even point atau mencari BEP break-even point harus dihitung dari 4 komponen yang meliputi 1. Biaya tetap atau fixed cost, yakni biaya yang harus tetap dikeluarkan perusahaan meskipun jumlah produksi berubah. Contohnya biaya gaji karyawan tetap. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang besarannya proporsional sesuai dengan volume produksi, misalnya biaya upah lembur dan biaya bahan baku. Yang ketiga adalah pendapatan atau revenue, yaitu total dari uang yang diterima dari hasil penjualan. Yang keempat adalah laba atau profit, adalah selisih antara total penghasilan dikurangi dengan biaya tetap dan biaya variabel. Manfaat titik impas. Penjualan impas atau sales BEP memiliki berbagai manfaat, antara lain yang pertama, balas penjualan yang aman atau margin of safety, yaitu penurunan penjualan yang boleh terjadi namun tidak mengalami dan tidak memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah indikator penutupan usaha atau shut down point, yaitu apakah sebaiknya perusahaan ditutup apabila biaya variabel dan biaya tetap tunai tidak dapat tertutup. Yang ketiga adalah menetapkan target penjualan atau sales target, yaitu penjualan yang diharapkan memperoleh laba yang diinginkan atau desired profit. Yang keempat adalah menetapkan sales BEP yang baru akibat adanya perubahan-perubahan biaya, harga jual, serta kuantitas yang dijual yang bertujuan untuk menghadapi persaingan bisnis. Rumus-rumus titik impas. Teknik perhitungan titik impas atau sales BEP dapat menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama dengan pendekatan aritmetik. Persamaan pertama adalah titik impas dalam satuan uang penjualan. Untuk menghitungnya adalah dengan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan penjualan, atau biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Sedangkan persamaan kedua adalah titik impas dalam unit produk yang dijual.
atau untuk menghitungnya bisa dengan cara membagi biaya tetap dengan penjualan per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit, atau biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Cara yang kedua yaitu dengan pendekatan grafik, yaitu dengan menggunakan metode statistik, yaitu grafik atau diagram. Grafik yang digunakan adalah grafik garis. Berdasarkan cara ini, impas ditentukan pada titik pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam satu bidang antara sumbu tegak yang menyatakan penjualan atau biaya dalam satuan uang dan sumbu datar yang menyatakan volume penjualan atau produksi dalam unit. Pada grafik impas di atas, ketiga variabel saling berhubungan satu dengan yang lain. Biaya akan menentukan harga jual akan mempengaruhi volume penjualan akan mempengaruhi volume produksi. Dari volume produksi akan mempengaruhi secara langsung biaya. Ketiga variabel ini tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri karena saling mempengaruhi satu sama lain. Rumus-rumus manfaat yang terkait adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sales SGZ, di mana FC cash dibagi dengan 1 dikurangi VC per S, di mana FC cash adalah biaya tetap tunai. Adapun biaya tetap tidak tunai atau FC non cash seperti depresiasi aktiva tetap diperhitungkan. Yang kedua adalah sales MOS dalam persen, sama dengan sales budget dikurangi dengan sales BEP dikurangi dengan sales budget dikali dengan 100%. Yang ketiga adalah sales target, di mana biaya tetap ditambah dengan desired profit dibagi dengan 1 dikurangi dengan biaya variabel dibagi dengan penjualan. Jika desired profit dinyatakan dalam persentase, maka sales target dimisalkan dengan X. Jika desired profit dalam rupiah, maka sales target tidak perlu dimisalkan X. Sedangkan yang keempat adalah sales BEP yang baru. Rumusnya sama seperti pendekatan aritmatika yang dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, angka-angka yang dimasukkan ke dalam rumus adalah angka-angka setelah perubahan. Metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit merupakan metode berdasarkan jumlah margin kontribusi. Margin kontribusi sendiri adalah selisih antara pendapatan dari hasil penjualan dengan biaya variabel. Margin kontribusi unit sama dengan pendapatan dikurangi biaya variabel atau variable cost. Sedangkan rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per penjualan berdasarkan dasar rumus di atas akan menghasilkan rumus sebagai berikut. Yang pertama ada BEP atau break even per unit. BEP sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. Yang kedua ada BEP. BEP juga sama dengan biaya tetap dikurangi harga jual dikurangi biaya variabel. Sedangkan untuk satuan rupiahnya ada juga rumusnya, yaitu BEP rupiah sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi. Contoh soal, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga ingin mengetahui beberapa unit yang harus diproduksi agar mencapai BEP atau titik impas. Biaya tetap produksi dengan harga 100 juta dan biaya variabel atau tidak tetap per unit sebesar 250.000, harga jual per unitnya sebesar 500.000. Berapakah unit yang harus diproduksi agar perusahaan tersebut mencapai BEP? Diketahui biaya tetap produksi fixed cost sebesar 100 juta, biaya variabel per unit sebesar 250.000, harga jual per unit sebesar 500.000. Menghitung BEP dalam unit, maka persamaan yang digunakan adalah selanjutnya ada keterbatasan titik impas. Keterbatasan titik impas ada dua hal yang penting tentang keterbatasan titik impas, yaitu satu, karena perhitungan titik impas menggunakan biaya berdasarkan perilaku tetap dan variabel, di mana biaya variabel pada nyatanya tidak selalu berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas.
Yang kedua ada asumsi tidak impas adalah harga jual tidak berubah atau linear. Nyatanya bisa non linear. Selanjutnya ada multi produk. Apabila sebuah perusahaan memiliki lebih dari 2 jenis produk disebut multi produk. Perhitungan sales BEP pada prinsipnya adalah sama. Yang membuat berbeda adalah perhitungan sales BEP masing-masing produk. Sales BEP masing-masing produk tergantung pada sales BEP total atau sales BEP perusahaan. Artinya lebih dahulu menetapkan sales BEP total.